Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak bersama-sama ceramah dari Abah Guru Sekumpul Syekh Kiai Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Karena bahwasanya bagi lapar itu dan bahwasanya bagi kosong parut lilit itu ada mempunyai bekas yang sangat besar. Bekasnya itu maksudnya atharon aliman, atharon daiman. Di situ ada bekas yang selalu tetap, yang kuat, bekas yang kuat. Bekas apa? Fi tanwiril qalbi, untuk memberi cahaya di dalam hati. Nah, kalau sudah hatinya bercahaya disebut kasyaf, bisa menembus. Wa nasyatil jawarih, kalau sudah hatinya itu tarang, tembus, lalu anggota luarnya ini, badan jasmaninya ini kelihatan, tidak terlihat capek mengerjakan ibadah, tidak terasa capek mengerjakan ibadah. Duduk 1 jam 2 jam tidak ada terasa capek, memberi nasihat 1 jam 2 jam tidak ada capek, bahkan senyum terus, senyum terus. Kama Habib Anis, kalau duduk beri nasihat 1 jam 2 jam senyum terus, nggak ada gelisah, nggak apa-apa. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi asrarus saum, apalagi asrar yang lain-lainnya. Kelihatan itu hatinya terang. Kalau hatinya terang, maka lalu menembus sesuatu yang belum ditembus. Buktinya tembus, ini badannya tidak ada terasa capek beribadah. Karena capeknya beribadah itu dari nafsu yang belum dapat diatur oleh akal. Karena akal itu hobinya ibadah. Alastu bi rabbikum qalu bala. Kalau nafsu, masya Allah, inna nafsa la ammaratun bisu belain. Kalau sudah ammarah bisa dipimpin oleh akal, ya ini hasilnya nasyatul jawarih fil ibadah. Hobinya ibadah itu sudah memang hobinya ibadah. Nah, ibadah ini macam-macam. Ada memberi nasihat, nasihun amin, inni lakum nasihun amin. Ibadahnya di bidang nasih. Ada bidang ibadahnya memberi makan orang, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ada ibadahnya mengajar, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada yang ibadahnya zikir, puasa, macam-macam. As-sa'imin was-sa'imat, zakirin wal-zakirat. Tetapi seluruh ibadah itu walaupun macam-macam, dia tidak merasa capek. Bahkan sepertinya dia bernapas. Apa ada orang bernapas capek? Enteng, hampul, ujar orang Banjar. Seperti behina. Kalau kita rame-rame sedikit, kita bahinap dengan kita kentut, kira-kira ada sedikit capek berkentut. Pertama capek ngeluarkannya, yang kedua capek ininya. Tapi kalau napas, nah itu. Jadi namanya ibadahnya itu sudah sampai di roh, bukan lagi di nafsu.
Kalau masih ibadah itu li nafsu, buktinya menurut Quran dan hadis, ini dalil nih, masih ada merasa capek. Kalau sudah lepas nafsunya di dalam ibadah, timbul rohnya, maka seperti bernapas, nasyat bil ibadah. Ujar sebahagian orang dalam kitab berucap kayak itu. Wasyaba'u aslul qaswati wal ghaflah wal kasali anit ta'ah. Adapun bermula lewat kenyang itu adalah satu modal daripada kerasnya hati. Jadi keras hati, wal ghaflah lupa daratan dan keras hati itu adalah ujungan, adalah faedah, adalah hasil. Namun rasmanya, modalnya adalah syabak, terlalu kenyang, terlalu. Khairul umur wal kasali anit ta'ah, dan terlalu kenyang itu selain daripada modal keras hati dan lupa daratan, dan lagi modal daripada kasal, apa itu, pemalas daripada ta'ah. Beribadah itu malas. Qala alaihi salatu wassalamu ma mala abnu adam wi'aan syarran min batni. Hasbu ibni adam luqaymatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Hasbu ibni adam, artinya sudah cukup lawan manusia beberapa suap yang bisa menguatkan sulbinya. Ujar orang Banjarbahari, kira-kira asal kawa duduk, lamunnya makan sedikit banar sampai duduk kada kawa, ngarannya lama tulang, bukan lama urat lagi. Jadi inggan kawa duduklah, yukim nasun, yukim juga, mata abdi juga lah, sulbahu. Fa in kana la mahalata, andai kata masih juga minta tambah daripada luqaimat itu tadi. Rupanya orang ini mau berlari-lari, bukan cukup inggan duduk aja, cukup cagar buka-buka rupanya. Andai kata, maka hendaklah maidah parut lilit itu dibagi 3. Lulusun li ta'amih, khusus untuk makanan. Arti makanan itu bukan lain daripada minuman. Arti makanan lain dari minuman. Apabila lain dari minuman, makanan apa aja? Gabuduh, makanan juga. Pisang garing, pisang goreng, pisang garing. Jadi kumpulkan semuanya makan itu jumlahnya 1/3 daripada maidah, daripada paruh lilit. Nah, di sini yang bisa menunjukkan kepada kita 1/3 paruh lilit itu berapa sinti. Nah, di sini yang ahlinya dokter. Adakah dokter hadir? Dokter, adakah hadir? Dokter Hafazi, Dokter Ghazali? Rupanya jauh rupanya. Itu berapa sentimeter? Umpamanya 75 cm, berarti 25. Itu khusus untuk makanan. 25 untuk minum, berarti semen stabil antara minumnya dan makannya. Umpama 1 makanan, minuman juga 1 sama. Nah, nantinya yang 3-nya ini, yang 3/4-nya tulisnya untuk nafas.
nafas angin. Kalau sudah ini penuh dengan makan dan minum, bernapasnya itu bukan di sini lagi, bernapasnya di bawah. Empot. Ini siapa yang berkata? Wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini aturan daripada banyaknya makan dan minum yang menjaga untuk kesehatan, baik kesehatan rohani maupun kesehatan jasmani. Kan agama Islam ini isinya kesehatan. Misalnya aja, an-nadhafah minal iman, kebersihan adalah iman. Kebersihan andaknya di kesehatan, andaknya di kebersihan. Kebersihan pangkal kesehatan. Sebelum kita sholat diperintah bersih badan, mandi, wudu. Diperintah bersih pakaian, diperintah bersih tempat, diperintah pulang bersih perasaan dengan berharum-harum. Man tabarihu zada aqluh. Imam Syafi'i berkata, siapa harum baunya, akalnya meningkat. Dan disuruh begitu sebelum menghadap Allah, segar. Serba sehat. Kalau begini fikih ini mengatur supaya suci tempat, suci pakaian, suci badan. Tasawuf juga menyuruh kita sebelum ibadah lebih dulu istighfar, minta ampun kepada Allah. Disuruh sebelum ibadah tabarri minal hawli wal quwwah, kita berlepas daripada daya upaya kita dengan bacaan tabarri minal hauli wal quwwah, yaitu bismillah. Setiap pekerjaan baik disuruh awalnya bismillah. Selain daripada bismillah dibaca itu pahala mutaba'ah, isinya ini adalah tabarri minal hauli wal quwwah. Artinya kita itu masuk ke dalam sesuatu kebaikan adalah dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sendirian kita. Bismillah, bi kana ma kan wa bi yakunu ma yakun. Bismillah. Apalagi dengan sambungan Rahmanir Rahim. Kalau orang diberi ma'rifatullah cuma dengan bismillah, itu disebut oleh ulama ahlinya masih kurang lagi ma'rifatnya, karena hanya dia tahu ini adalah anugerah Allah, dia tahu cuma ini adalah bantuan Allah, begitu aja. Lalu isim Allah ini masuk di otak, masuk di mana-mana di badannya itu, hanya ma'rifat tapi belum punya akhlak. Tetapi cukup sudah, cuma belum sempurna, matinya cukup. Kalau al-akmalnya ditambah ar-rahmanir rahim. Jadi kalau orang mau sempurna ma'rifatnya sesudah bismillah, tambah lagi bacaan lidahnya ar-rahman ar-rahim. Kalau sudah bismillah, ba awal, ba awal, ba itu ada barisnya, baris ba itu adalah kasrah. Apa hikmahnya ba itu baris kasrah? Coba lihat, baris kasrah itu di atas sedikit, atasnya kemudian nurun, kan kasrah begitu. Laksana orang di liang lahat, kepalanya tinggi sedikit kemudian menurun sampai kakinya, seperti itu barisnya kasrah bi. Artinya baris bi ini, ba ini di bawah menunjukkan makhluk manusia ini adalah orangnya berbaring.
Apa arti berbaring? Ini disebut dinyatakan oleh barisnya sin, bis. Apa itu sin barisnya? Sakna, sukun. Apa arti sukun? Ujar orang kampung, mati. Ba sin kasrah, mati bis. Minta kabari baija. Sin mati, sin mati, sin mati. Artinya makhluk itu tadi mati. Kalau sudah mati, lihat sambungannya sin, mim. Mim itu pakai lubang. Apa arti lubang? Lubang kubur. Orang mati masuk lubang kubur. Kalau sudah masuk lubang kubur, tidak bisa dilihat lagi. Yang nampak, yang zahir siapa? Sambungan bismi apa? Allah. Itu yang zahir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Huwa awwalun huwa akhirun huwa zahirun huwa batinun huwa awwalun huwa akhirun huwa zahirun huwa zahirun huwa zahirun huwa batinun laysa al-'uyun tarahu. Sayang mata kalau bisa melihat, cuma iman yang melihat. Yang zahir Allah. Tapi kalau Allah saja yang zahir, lihat sifatnya ganas, ganas, kering, seperti kayu kering, keras. Kalau hanya bismillah, tapi kalau disambung ar-Rahman ar-Rahim, kasih dan sayang, maka inilah penentuan sempurna dan tidaknya. Sudah kenal akan Allah, apa akhlaknya? Kalau sudah orang arif berakhlak Rahman dan Rahim, baru sempurna. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Langit berbangga-bangga dengan bumi. Katanya langit, bumi berbangga-bangga dengan langit. Langit berbangga-bangga dengan bumi, sama-sama. Bilangnya langit, bumi, saya mulia daripada kamu. Apa dalil? Matahari di mana? Ada di dalam saya. Bulan di mana? Ada di dalam saya. Bintang di mana? Ada di dalam saya. Malaikat di mana? Ada di dalam saya. Surga di mana? Ada dalam saya. Aras, kursi, lahir mahfuz ada di mana? Saya. Katanya bumi. Katanya bumi. Nabi-nabi itu, rasul-rasul itu, aulia-aulia itu, sulahan-sulahin itu ada di mana? Diam langit. Rasulullah afdalul khalqi alal itlaq itu di mana dia lahir? Apa di langit? Apa di tempat saya? Katanya bumi. Nah, sindam langit. Kalah langit. Rasulullah itu mengajarkan risalahnya di mana? Apa di atas langit? Apa di bumi? Kalah lagi langit. Rasulullah wafat ditanam di mana? Apa di langit? Apa di tempat saya? Katanya bumi. No, kalah lagi langit. Langit mohon karena kekalahan, mohon kepada Allah. Amman yujibul muttarra idza da'a. Orang yang sudah terlalu hancur ini, dia langsung minta kepada Allah, ya Allah syarifna binabina Muhammad SAW. Saya minta kemuliaan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Ini urija bihi SAW ila sama. Lalu Rasulullah SAW itu tadi dinaikkan ke atas langit. Itu namanya sababul mi'raj. Ma huwa sabab fil mi'raj? Ini ada sababnya. Dalilnya mi'raj dalam Al-Quran, wan najmi idza hawa. Rasulullah SAW lebih daripada najmi. Apabila turun, mana bisa disebut turun kalau ada naik dulu.
ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu syadidul quwa dzu marratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausain aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzaba al fuadu ma ra'a. Minta kepada Allah karena kekalahan. Ya Allah, yang dibanggakannya oleh bumi itu ya Allah, mau dinaikkan. Ujar Habib Ali, wa tasyarrafatis samawati wal wa man fihin bi nuri dzalika siraj. Wa tasyarrafatis samawati wa tasyarrufus samawati wa man faqahun. وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك السراج. لقد عرج الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الأمين سيدنا جبريل إلى حضرة الملك الجبار مع التشريف والتبجيل. فما من سماء ولدها إلا وبادره أهلها بالترحيب والتكريم والتأويل. Sampai kepada tashhadu fiha dzatul dzat. Ini fal sudah. Kalau disebut tashhadu fiha dzat, lidzat fal. Kada bisa disarahkan, kada bisa di macam-macam ini. Ini bahaya kalau disarahkan itu. Tashhadu fiha dzatul lidzat. Wa tatalaqa awadifar rahamat wa sawabi'al fuyut bi'adil khudu'i wal akhbat. Nah itulah Rasulullah SAW dari rahmatan lil alamin. Karena beliau itu sampai kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan hanya bismillah. Orang yang ma'rifat ikas bismillah, lihat dia pasti ada sifat kering seperti kayu kering, keras. Tapi kalau sudah sampai Rahman Rahim ini nempel, takhalluk bi akhlaqir Rahman, maka dia Masya Allah luar biasa. Dia sakit, orang sudah pada nangis semua, apalagi dia meninggal. Sampai guru-guru kita itu menyatakan tidak betul ma'rifat seseorang kepada Allah terkecuali dia bersifat dengan kasih dan sayang, tidak bersifat buas dan ganas, tidak seperti kayu yang kering. Harus ada kayu yang di dalamnya siraman air. Di mana ada daun di situ ada air, di mana ada jangking di situ ada air. Setiap kayu yang ada air di dalamnya lembut, artinya tidak terlalu keras. Maka Nur Muhammad SAW itu adalah misra di mana-mana, laksana misranya air di dalam tumbuh-tumbuhan. Begitu. Kembali kepada Rasulullah SAW mengatakan kepada kita untuk kesehatan badan rohani dan jasmani, yaitu mengatur makanan itu tadi, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Qala ba'duhum idza syabi'atil batnu ja'at jami'ul jawarih. Apabila perutnya limpah kenyang, niscaya lapar anggotanya yang di luar. Mata lapar, kuping lapar. Lalu matanya itu lapar. Makanan mata apa? Ya memandang. Wa idza ja'atil batan syabi'at jami'ul jawarih. Balikannya, apabila
ada kosong di perut, bukan kosong selalu, bukan kosong sedikit, ada kosong. Jangan kosong lalu, itu atikul ladzi haqqin haqqa, salah lagi itu. Nah, maka kenyanglah seluruh anggota, artinya tenang. Sifatnya orang kenyang itu kan tenang. Jadi kalau mau menenangkan, ukurannya itu adalah makan jangan terlalu banyak, tenang. Matanya dingin, kuping dingin, badan itu tenang.